Kisruh yang terjadi pada Muhammad Alvin Faiz belakangan ini membuat pondok pesantren Az-Zikra milik mendiang ayahandanya, yaitu Ustadz Arifin Ilham yang didirikan pada tahun 2015 itu kini dikabarkan sedang berada di ambang kehancuran. Pasalnya, semenjak Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia, pondok pesantren yang berada di kawasan Sentul itu kini dikuasai oleh segelintir pihak, termasuk kepada sang putranya Alvin Faiz. Selama di bawah kepemimpinan Alvin Faiz, rupanya terdapat sejumlah perubahan yang dianggap menyimpang. Salah satunya yakni Alvin Faiz dinilai telah mengabaikan amanah. Hani Kristianto, salah satu donatur pondok pesantren Az-Zikra, baru saja meluapkan amarahnya atas kepemimpinan Alvin Faiz. Hani secara terang-terangan mengatakan bahwa Az-Zikra adalah milik umat Islam, bukan milik sekelompok orang dan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Hal tersebut ia lontarkan dalam unggahan di media sosialnya. Namun, tak disangka unggahan itu sekejap raib berbarengan dengan kabar peretasan akun miliknya tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang lingkup pondok pesantren Az-Zikra selama ini? Dan seperti apakah dukungan yang diberikan oleh Ustadz Yusuf Mansyur sebagai sahabat dari mendiang Ustadz Arifin Ilham ketika mendengar berita tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan persoalan apapun yang dihadapi oleh Az-Zikronya almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan seluruh keluarga besar di sana, insya Allah hanya menjadi kebaikan, menjadi keberkahan yang baru lagi banyak dan senantiasa mendapatkan ampunan, maaf serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yang tidak ngerti apa-apa hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan memang peninggalan dari Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham almarhum dan juga masyarakat yang begitu banyak, insya Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkembang menjadi lembaga yang lebih baik lagi. Amin. Teriring doa untuk juga Haji Alvin dan keluarga besar Az-Zikra dan para ulama masih ada, masih bisa duduk bareng dan insya Allah pada bisa memberi doa, solusi, dukungan atas setiap apapun persoalan, karena saya melihat dunia perulamaan, dunia perkiaian, dunia perustazahan insya Allah masih sangat solid dan kompak. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya kira bisa kemudian yang pada muda di Az-Zikra kemudian kumpul bareng amin tuaan, dan insya Allah yang tuaan juga bisa duduk bareng dengan yang mudaan dan sehingga ngerti tentang persoalannya. Tapi saya kira dengan kita juga banyakin duduk mudzakarah, mujalasah, duduk musyawarah, nggak ada persoalan yang nggak bisa selesai. Kecuali memang ada yang tapi nggak mungkin lah, nggak mungkin nggak ada titik temu, nggak mungkin nggak bisa selesai, pasti bisa selesai insya Allah. Terhadap umat juga, terhadap jamaah, kepada umat dan kepada jamaah, mari kita doakan lembaga manapun, ya lembaga manapun ini mah bukan cuma Az-Zikra tapi siapapun yang kemudian kita dengar, kita lihat di dera masalah, punya masalah, atau setiap insan siapapun dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan sebenarnya nggak mesti juga harus tokoh, siapapun ya dia adanya. Nah kita harus mendoakan. Ya, kita doa dan mendoakan agar semuanya seperti yang saya sampaikan
bukan cuma bakal jadi kebaikan, tapi akan menjadi kebaikan tambahan di kemudian harinya, juga keberkahan tambahan di kemudian hari, insya Allah. Satu masalah, satu persoalan, satu kesusahan, satu kesulitan, satu penderitaan, satu PR, satu kemudian urusan, ini biasanya akan melahirkan kebaikan-kebaikan baru, insya Allah. Saya semacam mendoakan hati. Oke, saya kenal Ustaz Arif bin Ilham tahun 2007 ya, 2007 kurang lebih. Pada saat itu beliau tuh mau membangun Islamic Center. Pada saat itu ngambil dana dari India dan akhirnya namanya KDAP Center. Dibangunlah ya 2009 itu diresmikan. Terus Amerika menyerang Libya ya, dan lalu 2012 ganti nama Azikra. Azikra ini bukan punya perbankan, dan ini bukan modal hidup. Artinya nggak ada legasi yang bisa diturunkan ke anak, ke cucu, dan ke buyut, nggak ada. Kalau ke Alvin sendiri, jadi kayak gini, apapun tindak tanduk yang dilakukan Alvin itu merepresentasikan Azikra, ya kan? Makanya saya bilang, kalau kamu masih mau bandel, jangan ada di Azikra. Bandel aja, orang juga nggak akan nilai ke Azikra-nya, dan nggak akan Islam juga yang kena. Bandel beli aja udah sana, gitu loh. Tapi beli dan bandel kamu, Alvin Faiz, bukan Alvin Azikra. Bukan kamu sebagai ketua atau sebagai pelaksana atau sebagai apapun di Azikra. Ya kalau mau beli aja, nggak usah bawa Azikra gitu loh. Kisruh mengenai pondok pesantren Az-Zikra yang sedang diambang kehancuran nampaknya bukan menjadi hal yang baru. Desas-desus itu sebelumnya sempat beredar luas pada tahun 2021, di mana Alvin Faiz dituding telah menyelewengkan dana umat Az-Zikra untuk kepentingan pribadi. Kabar miring terkait Alvin Faiz pun tentu membuat sejumlah masyarakat geram, lantaran secara tidak langsung Alvin telah mencemarkan nama baik mendiang ayahnya sendiri. Mengaku bahwa dirinya difitnah, Alvin Faiz pun sempat ditantang untuk melakukan audit oleh Steven Indra Wibowo selaku Ketua Mu'alaf Indonesia. Seakan malah lari dari masalah terkait ramainya sorotan tersebut, akhirnya sempat membuat Alvin Faiz menyatakan mundur dari Dewan Pembina Az-Zikra. 2019 itu mulai banyak laporan saya. Inilah, itulah, tentang uang ya, tentang aset dan segala macamnya. Azikra ini bukan punya perbankan, dan ini bukan modal hidup. Artinya nggak ada legasi yang bisa diturunkan ke anak, ke cucu, dan ke buyut, nggak ada. Azikra ini punya umat, dan ketuanya akan dipilih mereka yang mampu dan benar-benar cakap dan cukup untuk memimpin Azikra. Jadi gini Bu, ya amanahnya dari Ustaz Arif bin Ilham kan saya diminta untuk tetap awasi Azikra. Jika ada kesalahan sampaikan, bukan kepada auditnya. Ya, jadi saya tidak akan membuka sebelum ini semua bisa diaudit dengan baik dan benar. Seharusnya kalau sudah diaudit, ya kita tinggal jalankan hukum syariat Islamnya, mana yang memang harus dipublis, mana yang tidak. Kenapa tidak dipublis? Karena itu demi kemaslahatan bersama. Artinya ada aib-aib di dalam masjid itu. Tapi kenapa ini harus dipublis? Mungkin karena dia ranahnya menyinggung dan mengandung resiko fitnah yang cukup tinggi jika tidak dipublis. Nah ini nanti kita akan terapkan sesuai syariat Islam, apa yang bermanfaat tidak. Sebagaimana dana umat ya, atau uang amanah yang bagaimana banyak masyarakat rakyat Indonesia yang memberi infak buat umat, ini hal yang sangat berat, amanah yang sangat berat, yang bagaimana kalau kita menghilangkan amanah ini, Allah musta'an, itu hal yang luar biasa yang berat. Ya bagaimana Nabi SAW bersabda, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Itu dosanya sangat besar, sehingga seperti kayak kiamah udah mendekati kita. Nah, kenapa mendekati kita? Karena ini dosa yang luar biasa yang berat. Dan juga kalau kita menitipkan sesuatu amanah, seperti misalnya kita menitipkan ini dan umat buat si fulan. Kalau kita فَإِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Kalau kita meletakkan amanah ini buat orang yang dia bukan ahlinya, maka itu hal yang tungguilah saat hari kiamat. Kenapa? Itu saking hal yang berat, saking hal yang ya dosanya luar biasa kalau amanah ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin.
Tetapi kalau terkait dengan dana ummah dititipkan dengan beliau, menurut saya beliau usianya belum cukup. Ya. Kenapa? Karena insya Allah di Azikra masih banyak ulama asatid yang lebih ahli, insya Allah.